Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari ini, sehabis Isya, Abu Nawas selalu keluar rumah dan nongkrong bersama sahabat karibnya yang bernama Somad. Mereka hampir setiap malam ngobrol berbagai hal, termasuk kehidupan rumah tangga Abu Nawas. Mat, beberapa hari ini tingkah istriku sangat aneh. Dia berubah menjadi pendiam dan tidak perhatian lagi kepadaku, kata Abu Nawas. Mungkin hanya perasaan kamu saja, Abu. Atau jangan-jangan kamu punya wanita idaman lain, Abu, jawab Somad. Ah, sembarangan kamu. Aku tidak pernah berbuat hal yang aneh-aneh selama ini. Aku juga tidak pernah mendekati wanita lain. Atau mungkin istri kamu sedang hamil, Abu, kata Somad. Sepertinya tidak, Mat. Lagian kamu mana tahu wanita lagi hamil kelakuannya bisa berubah. Kamu kan belum berumah tangga, kata Abu Nawas. Udah tahu, aku belum punya istri. Kok nanyain masalah kehidupan rumah tangga? Kan aneh, balas Somad. Abu dan Somad pun kemudian tertawa bersama. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Abu dan Somad kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Abu Nawas hendak masuk ke kamarnya. Namun rupanya kamar tersebut terkunci dari dalam. Istriku, tolong buka pintunya. Aku mau tidur, kata Abu Nawas. Berkali-kali Abu Nawas mengetuk-ngetuk pintu kamar dan memanggil istrinya. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya Abu Nawas pun tidur di luar kamar. Esok paginya, tidak seperti biasanya, istri Abu Nawas kali ini tidak membikinkan teh hangat. Tidak ada apa-apa yang terhidang di atas meja makan. Abu Nawas pun hanya bisa menghela nafas melihat hal tersebut. Dia pun segera memanggil istrinya dan mengajaknya ngobrol. Istriku, sebenarnya kamu sedang kena apa? Kenapa kelakuanmu seperti ini? Tanya Abu Nawas. Istri Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan melihat ke depan dengan tatapan mata kosong, seolah menyimpan kesedihan. Istriku, tolong jangan seperti ini. Bicaralah apa yang kamu mau. Kalau aku salah, aku minta maaf, ucap Abu Nawas memelas. Suamiku, rasanya perhatianmu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu sekarang sudah tidak pernah memberiku hadiah lagi, kata istri Abu Nawas. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam untuk sejenak. Dia menyadari kalau selama ini memang jarang memberi hadiah semenjak mereka menikah. Abu Nawas pun kemudian memberikan penjelasan kepada istrinya. Istriku, kamu tahu pemburu atau pemancing kan? Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara memberikan berbagai umpan yang menarik. Nah, setelah buruannya kena, apa pernah kamu melihat pemburu atau pemancing tetap memberikan umpan? Tentu tidak kan?
Oh, begitu ya, kata istri Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan suaminya, istri Abu Nawas pun segera saja membuatkan teh hangat dan sarapan untuk suaminya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas pun bersorak dalam hati. Dia merasa senang istrinya sudah kembali seperti semula dan mau menerima penjelasannya. Nah, begitu istriku. Sudah seharusnya setiap pagi itu ada teh hangat dan sarapan untukku, kata Abu Nawas. Sikap istri Abu Nawas ternyata telah kembali seperti semula. Dia mau mengobrol dan melayani Abu Nawas dengan baik. Setelah sarapan, Abu Nawas pun kemudian berpamitan kepada istrinya untuk berjualan. Hari itu, istri Abu Nawas sengaja memasakkan bubur gandum kesukaan Abu Nawas sebagai hidangan makan malam. Sore harinya menjelang maghrib, Abu Nawas sudah kembali ke rumah. Dia pun disambut dengan mesra oleh istrinya. suamiku. Aku sudah memasakkan makanan kesukaanmu untuk makan malam nanti, kata istri Abu Nawas. Mendengar perkataan istrinya, hati Abu Nawas pun menjadi berbunga-bunga. Dia merasa semua masalah yang selama ini mengganjal ternyata sudah terselesaikan dengan baik. Setelah makan malam, Abu Nawas kemudian berpamitan kepada istrinya. Dia akan pergi ke rumah Somat karena ada urusan. Hati-hati di jalan suamiku. Jangan pulang malam-malam ya, ucap istri Abu Nawas. Somat ternyata sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berdua seperti biasa, ngobrol ke sana kemari hingga ke permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Bagaimana istrimu, Abu? Sudah kembali seperti semula? Apa malah tambah parah? Tanya Somat. Wah, itu hanya masalah sepele, Mat. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekarang istriku malah tambah mesra, jawab Abu Nawas sedikit sombong. Memangnya istrimu meminta apa, Abu? Tanya Somat. Istriku hanya meminta aku sering memberikan kado atau hadiah untuknya seperti dulu, pas aku mendekatinya sebelum menikah, kata Abu Nawas. Lalu, jawabanmu gimana, Abu? Memangnya kamu punya uang lebih untuk memberi hadiah? Tanya Somat. Enggak, Mat. Aku hanya memberi perumpamaan seperti pemburu atau pemancing yang sedang berusaha mendapatkan apa yang diburunya. Pemburu atau pemancing pasti akan berusaha memberi umpan-umpan yang menarik untuk mendapatkan apa yang diburunya, jawab Abu Nawas. Ah, masa hanya seperti itu saja istrimu bisa luluh dan bersikap seperti biasa lagi? Kata Somat. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Abu Nawas segera berpamitan dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun segera mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Dia berpikiran istrinya pasti sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Istriku, ini aku sudah pulang. Ayo buka pintunya, kata Abu Nawas. Ternyata tidak ada jawaban dari dalam kamar. Beberapa saat, Abu Nawas kemudian mengetuk-ketuk pintu kamarnya lagi. Dia berpikiran mungkin istrinya tidak mendengar suaranya. Istriku, ini aku sudah pulang.
Ayo buka pintunya, ucap Abu Nawas. Tiba-tiba saja terdengar jawaban istri Abu Nawas dari dalam kamar. Suamiku, aku memahami penjelasanmu tadi pagi. Nah, pernahkah kamu tahu ada pemburu yang tidur dengan hewan buruannya? Atau pemancing tidur dengan ikan yang telah didapatkannya? Mendengar jawaban istrinya, Abu Nawas pun hanya bisa tersenyum kecut. Malam itu pun dia terpaksa harus tidur di luar sendiri, di luar kamar, berselimutkan hawa dingin. Dikisahkan pada suatu ketika, setelah berkunjung ke rumah saudaranya, Abu Nawas kemudian segera kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang tersebut, di lahan yang kosong di dekat makam di tepi desa, tiba-tiba saja Abu Nawas melihat ayam yang berwarna sangat indah, tidak seperti ayam biasanya. Abu Nawas yang penasaran kemudian mengejar ayam tersebut dan berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap ayam tersebut, Abu Nawas tidak langsung melanjutkan perjalanan pulang, namun berhenti sejenak dan menunggu barangkali ada orang yang merasa kehilangan ayam. Namun, setelah menunggu beberapa waktu lamanya, ternyata tidak ada orang yang mencari ayam tersebut. Abu Nawas pun kemudian memasukkan ayam itu ke dalam karung dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian meletakkan ayam tersebut di dalam kurungan dan menutupi kurungan tersebut dengan kain agar ayam tidak terlihat dari luar. Abu Nawas kemudian bercerita kepada istrinya tentang ayam itu. Dia juga berkata akan mengundang orang-orang untuk melihat ayam tersebut. Aku akan mengundang orang-orang agar melihat ayam yang istimewa dan sangat cantik ini. Setelah itu, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Tolong kau jaga kurungan ini, jangan sampai dibuka, pesan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas kemudian pergi dari rumahnya dan mulai berkeliling untuk memberitahu orang-orang. Sementara itu, istri Abu Nawas yang dititipi ayam lama-kelamaan merasa penasaran dan ingin melihat ayam. Karena rasa penasaran yang sudah tidak tertahan, istri Abu Nawas pun segera membuka penutup kurungan tersebut. Seperti Abu Nawas, istrinya pun terpesona melihat warna ayam tersebut yang terlihat sangat indah. Dia pun bertambah penasaran dan ingin memegangnya. Tiba-tiba saja, istri Abu Nawas membuka kurungan tersebut, dan tentu saja ayam yang berbulu indah itu langsung kabur. Istri Abu Nawas mencoba mengejar ayam itu, namun tidak berhasil mendapatkannya. Ayam tersebut kabur entah kemana. Karena merasa ketakutan telah melanggar pesan suaminya, dia kemudian segera meletakkan beberapa butir jagung di dalam kurungan dan segera menutup kurungan tersebut seperti semula. Menjelang siang hari, Abu Nawas datang membawa banyak orang, termasuk temannya, yaitu Abdul dan Somad. Mereka semua merasa penasaran dengan apa yang diceritakan Abu Nawas
perihal ayam tersebut. Orang-orang pun semakin gaduh dan ingin segera melihat apa isi kurungan tersebut. Kemudian Abu Nawas segera membuka kurungan. Namun, sambil membuka kurungan, pandangan mata Abu Nawas justru ke arah orang-orang yang hadir sambil berkata, "Inilah ayam berbulu indah yang aku temukan di dekat makam." Orang-orang pun merasa keheranan melihat apa yang ada di dalam kurungan tersebut tidak seperti yang diceritakan oleh Abu Nawas tadi. Mereka hanya melihat beberapa butir jagung di dalam kurungan tersebut. "Mana ayamnya, Abu Nawas? Coba kau lihat dulu," tanya salah seorang yang hadir. Abu Nawas pun segera mengalihkan pandangannya ke arah kurungan yang telah dibuka. Dia pun merasa terkejut dan aneh. Kenapa tiba-tiba saja ayamnya hilang dan yang ada hanya beberapa butir jagung? Karena tak ingin merasa malu di hadapan orang-orang, Abu Nawas pun segera berkata, "Jadi begini saudara-saudara, maksud saya memperlihatkan biji jagung ini kepada kalian adalah supaya kalian sadar bahwa banyak sekali manfaat dari jagung ini," kata Abu Nawas. "Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian semua untuk menanami lahan kosong yang ada di dekat makam, agar nantinya jagung ini ketika panen lebih bermanfaat," lanjut Abu Nawas. Semua yang hadir pun terpana mendengar penjelasan Abu Nawas. Secara tidak sadar, mereka telah melupakan tentang ayam berbulu indah yang tadinya akan mereka lihat. "Benar sekali apa yang kau katakan, Abu Nawas," kata Abdul. "Ya, daripada lahan dekat makam kosong, memang sebaiknya kita tanami dengan jagung. Nanti hasil panennya bisa untuk kesejahteraan kita semua," tutur salah seorang yang hadir. Mereka semua kemudian bermusyawarah untuk mulai melaksanakan kerja bakti dan segera menanami lahan yang kosong yang ada di tepi desa. Setelah semuanya pulang, Abu Nawas pun termenung dan masih setengah tidak percaya ayam yang ditemukannya tiba-tiba saja telah berubah menjadi jagung. Masa iya ayam bisa berubah menjadi jagung? Apa jangan-jangan ayam itu ayam hantu karena aku temukan di dekat makam, pikir Abu Nawas. Esok paginya, dengan rasa penasaran di dada, Abu Nawas pun segera bergegas menuju tempat di mana ia menemukan ayam tersebut. Benar saja, ternyata ayam itu sudah berada di sana dan terlihat sedang mencari makanan. "Ah, dasar kau ayam hantu," hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi.
Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Namun, Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Ia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan tanah merasa senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata tuan tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi tuan tanah cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. "Abu Nawas, ini ada uang 1000 dinar. Silahkan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu," kata tuan tanah. "Baiklah tuan, terima kasih," jawab Abu Nawas. Tuan tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang. Saat itulah tuan tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya tuan tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, tuan tanah pun marah bukan main. "Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, tuan tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. "Tuan Hakim, saya meminta keadilan.
Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan, kata tuan tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Begini Tuan Hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun, kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan tuan tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Sementara itu, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senang hati. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. "Ah, ada-ada saja kau Abu Nawas," kata salah seorang di antara mereka. "Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya," kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggembarkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong
dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas? Tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.